Hai teman Smartverse, selamat datang di podcast SN Brain. Hari ini bersama aku, Aklesya Mediok Hari sebagai host kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa topik menarik, yaitu mengenai eligible dan juga penerapan tata tertib di sekolah. Namun, kali ini kita memiliki bintang tamu spesial, yaitu Ibu Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo, Ibu Dr. Randa Haja Edianiwati, S4 MPD. Selamat siang Ibu, terima Selamat kasih sudah meluangkan siang. waktunya. Nah Bu, kali ini kan kita akan membahas tentang eligible nih. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu kan apa itu eligible, apalagi buat teman-teman yang udah SMA, pasti penasaran apa sih eligible itu. Mungkin Ibu bisa jelaskan apa yang dimaksud eligible itu Bu? Eligible itu adalah salah satu hal yang menjadi persyaratan, atau kalau diambil dari kamus bahasa Indonesia, eligible itu artinya memenuhi syarat. Memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Itu arti dari eligible kalau kita melihat dari kamus bahasa Indonesia. Jadi kalau untuk menjadi siswa SMA Negeri 1 Gorontalo itu kita harus menjadi siswa eligible guys, yaitu memenuhi syarat. Nah, mungkin banyak yang tahu apa sih syarat-syarat untuk menjadi eligible itu? Setiap tahun kelas 12 yang ada di satuan pendidikan itu berhak untuk apa yang dinamakan dengan eligible. Eligible itu adalah persyaratan pada saat anak-anak memilih salah satu seleksi yang akan mereka ambil pada saat mereka melanjutkan ke perguruan tinggi. Seleksi ini ada 3 jenis ya. Yang pertama, seleksi nasional berbasis prestasi. Itu yang diambil dari eligible itu sendiri, yakni nilai rata-rata dari semester 1 sampai dengan semester 5 dari laporan hasil belajar siswa. Itu dirata-ratakan, lalu dijumlahkan, dibagi dengan 5 semester, akan mendapatkan satu rata-rata nilai akhir. Dari jumlah siswa yang ada, saya berikan contoh misalnya SMA Negeri 1 Gorontalo, siswa kita saat ini kelas 12 itu berjumlah 409 siswa. Sehingga sekolah yang memiliki akreditasi itu berhak eligible dengan persyaratan berdasarkan persentase. Kalau sekolah kita ya, kita akreditasi A. Nah, iya. Makanya kita mendapatkan hak 40% dari jumlah keseluruhan siswa kelas 12. Sehingga ada kurang lebih 162 yang berhak eligible, dan mereka itu yang di ranking berdasarkan nilai dari yang paling tinggi sampai dengan batas akhir jumlah 409. Tetapi yang berhak eligible hanya 40% dari itu. Sehingga dari nomor 1 sampai 162 misalnya batasnya, sehingga mereka yang berhak untuk eligible. Eligible ini memiliki keistimewaan. Mereka berhak mengikuti seleksi dengan memilih perguruan tinggi yang mereka sukai tanpa dites ya. Mereka hanya lulus berdasarkan nilai tadi, tetapi punya presentase. Jadi eligible itu artinya memenuhi syarat, berarti mereka memenuhi syarat untuk mengikuti jalur seleksi berbasis prestasi. Sesudah itu akan dilanjutkan dengan seleksi berbasis tes. Nah, ini yang mengikuti tes. Berarti habis. Iya, itu bukan yang eligible ya. Lalu ada lagi seleksi jalur mandiri. Sehingga eligible ini merupakan satu hal yang sering dinanti-nantikan oleh anak-anak kelas 12. Apakah saya layak ya masuk eligible atau enggak? Apakah nilai saya memenuhi? Makanya anak-anak dari kelas 10 ya sudah harus memperhatikan progres nilai di raport, apakah naik atau tidak. Biasanya di semester 1 rata-rata 85, tiba-tiba di semester 2 turun 83, di semester 3 naik lagi menjadi 86. Nah, kalau dia progres naik ya 85, 86, 87, itu berarti nilainya pada rata akhir itu dia akan berhak bisa menyaingi teman-teman lainnya di kelas-kelas yang ada. Jadi itu secara umum tentang eligible, khusus di SMA Negeri 1 Gorontalo sendiri.
Berarti kita harus berusaha dari kelas 10 tuh ya teman-teman. Iya. Untuk naikin nilai terus, jangan sampai turun. Kayak gitu. Terus aku mau nanya nih Bu, kalau misalnya pendapat Ibu tentang ada kan kita dengar-dengar sekolah yang gagal lalai memasukkan murid-muridnya ke eligible itu, bagaimana menurut Ibu? Saat ini kan lagi viral ya di Iya, mana-mana viral banget. beberapa sekolah yang ada di Iya. Indonesia. SMA 1 Lamongan, ada beberapa Mental sekolah yang ada saya lihat protes dari Iya, orang banyak tua protes. di mana sekolah tidak sempat membuat daftar eligible sehingga anak-anak mereka terancam tidak bisa mengambil jalur prestasi. Alhamdulillah saya selama menjadi kepala sekolah, eligible ini merupakan satu hal yang sering menjadi perhatian khusus saya, di mana kami itu setiap tahun pasti seluruh kepala sekolah seprovinsi Gorontalo diundang di UNG ya, salah satu perguruan tinggi yang ada di Provinsi Gorontalo. Itu rektor dari universitas mengumumkan tahapan-tahapan eligible. Yang hadir di sana adalah kepala sekolah dan operator Dapodik. Karena memang nanti data siswa kelas 12 itu kan ada di sistem Dapodik sekolah. Sehingga saya selaku kepala sekolah, ini langkah-langkah yang saya lakukan ya, ini praktek baik. Di SMA 1 itu kan ada Wakasek kurikulum, ada staf kurikulum, yang paling berhak untuk mengerjakan ini adalah koordinator asesmen. Kebetulan koordinator asesmen kita Pak Julham ya, Pak Julham Firmansyah, itu beserta tim Dapodik, kita sudah langsung mengambil data dari rapor siswa semester 1 sampai semester 5 dari e-raport ya. Hasil raport yang ada itu masih diolah untuk dibuatkan ranking seperti yang saya sebutkan tadi. Ranking rata-rata. Iya, sesudah itu saya mengundang seluruh wali kelas 12, seluruh guru BK kelas 12 dan seluruh Wakasek. Kita di rapat itu berdiskusi sekaligus menyampaikan hal-hal yang menjadi persyaratan eligible. Lalu kemungkinan biasanya ya, ada anak-anak yang mengambil perguruan tinggi swasta sehingga hak mereka di eligible itu mereka tidak ambil. Termasuk itu kita sudah antisipasi. Jadi misalnya dari 162 siswa berhak eligible, ada 5 yang mundur. Berarti ranking di bawah 162 itu naik ya untuk menggantikan posisi anak-anak yang mengundurkan diri. Lalu yang hebatnya di SMA 1, kita bukan hanya mengumumkan nilai eligible. Seluruh siswa kita umumkan nilai akhirnya. Sehingga orang tua di grup paguyuban bisa melihat kapan posisi anak saya bisa naik. Ya. Jadi yang mengundurkan diri tadi itu mereka membuat permohonan. Orang tua membuat permohonan secara tertulis bahwa anak-anak mereka tidak akan mengambil haknya di eligible karena sudah mengambil di perguruan tinggi swasta. Sehingga anak-anak yang berada di bawah ranking itu, mereka lah yang berhak naik untuk menggantikan posisi. Sehingga ini secara transparan ya. Kita tidak sembunyi-sembunyi di situ, tidak ada yang kita rahasiakan di situ. Sehingga orang tua secara transparan bisa melihat posisi anaknya bisa naik eligible ini atau tidak. Dan batas untuk pendaftaran eligible lewat PDSS itu biasa kami waspadai waktunya. Misalnya kemarin berbatas 31 Januari, kami di grup yang ada wali kelas 12 itu saling mengingatkan, ini sudah tanggal begini loh, mohon anak-anak buat akun, mohon. Ini kami progres up lagi di grup orang tua. Sehingga alhamdulillah SMA 1 Gorontalo sebelum tanggal 31 Januari sudah memasukkan data PDSS dan tercentang di sistem bahwa kita sudah sukses untuk mengirimkan data PDSS. Jadi barangkali kelalaian mengapa sekolah-sekolah itu tidak bisa memproses data eligible karena sering lupa tanggal ya, tidak mewaspadai tahapan-tahapannya. Biasanya nanti sudah ribut, anak-anak sudah buat akun dah, sudah dikirim data PDS nah, waktunya sudah lewat. Iya, sehingga di SMA 1 itu yang sering kita lakukan, sehingga alhamdulillah setiap tahun untuk eligible ini alhamdulillah kita sukses dengan mengirimkan data sesuai atau tepat waktu.
Berarti karena SMA Negeri 1 juga memiliki akreditas A, itu juga berpengaruh di eligible ya Iya. teman-teman. Jadi semakin tinggi akreditasinya, Jumlah, persenan iya. jumlah yang masuk eligible itu juga semakin banyak teman-teman. Nah, kalau yang aku dengar-dengar ya Ibu, itu tuh bukan cuma tentang nilai. Ternyata sikap di sekolah juga dilihat sama guru-guru Iya. ya. Mungkin Ibu bisa jelaskan tentang penerapan tata tertib di SMA